Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa, bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Medang, Kabupaten Tangerang ludes terbakar. Warga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Beginilah kepulan asap membumbung tinggi di sebuah tempat laundry yang berada di kawasan Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kobaran api, warga juga mendengar suara ledakan dari area kebakaran. Kuat dugaan suara ledakan berasal dari tabung gas yang ikut terbakar. 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kuat dugaan kebakaran berasal dari arus pendek listrik dan menyambar tabung gas. Dari pengakuan pegawai laundry, api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain, lalu ditambah dengan adanya suara ledakan. Soalnya bangun tidur udah nyala belakang. Udah gede gitu? Iya, kita bangun udah nyala, jadi nggak tahu dari apanya. Ada suara ledakan nggak? Suara ledakan awal sih nggak, paling kaca Pak, karena kena api, kaca pecah, coter-coter gitu. Untuk yang lain sih ledakan belum ada, terus pas keluar ya ledakan baru nyusul. Oh gitu. Berapa kali Mbak? Banyak sih Pak, soalnya kan banyak tabung kecil, tabung gede, banyak sih tadi ledakan. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, kerugian diakibatkan kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus menabrak seorang pengendara sepeda di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi diduga karena rem rusak. Wah, awas ya. Awas Bapak. Minibus ringsek setelah menabrak seorang pengendara sepeda dan tiang lampu jalan di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu sore. Seorang pengendara sepeda tergeletak, sedangkan mobil rusak berat di bagian depan akibat menghantam tiang lampu pinggir jalan. Pengendara sepeda dan pengemudi dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengemudi perempuan sudah tahu kalau remnya rusak. Jadi pas mau turun tol itu sudah turun loncat, nah itu mungkin kemungkinan mobil maju dengan sendirinya, ngebanting kiri, nabrak pengemudi sepeda. Nyelonong sendiri ya Pak? Ya, berhentinya nabrak yang listrik. Sementara mobil dibawa ke unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, jalan dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih sempat macet panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Minibus terjun ke jurang saat hendak keluar pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Ya, naas pemirsa, minibus timpa rumah warga dan menewaskan seorang lansia.
Minibus bernomor polisi B2039PL yang akan keluar dari Pondok Pesantren As-Sofa di Kampung Jatake, Cimanggu 1, Cibumulang, Kabupaten Bogor terjun ke jurang dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Satu orang lansia yang tengah duduk di pekarangan rumah tewas tertimpa mobil. Selain menelan korban jiwa, rumah korban pun mengalami rusak berat. Menurut keterangan polisi, kejadian tersebut bermula saat salah satu pengurus pondok pesantren akan keluar menggunakan minibus. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan terjun menimpa rumah warga. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Mau keluar mobil, cuma karena mati mesinnya mati, akhirnya didorong sama santri yang lain. Akhirnya mesin mobil kembali nyala dan si pengendara kurang menguasai kendaraan tersebut. Akhirnya dia langsung ngegas dan menabrak satu rumah dan korban meninggal dunia. Kini kasus kecelakaan ini dalam penanganan Polsek Cibumulang, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan angkat bicara terkait video viral seorang warga negara Cina yang diduga melakukan suap dengan cara menyelipkan uang di dalam paspornya guna mendapatkan jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat seorang warga negara Cina sedang menyelipkan uang di dalam paspor miliknya. Dalam narasi yang dibuat dalam peristiwa tersebut, uang sebesar Rp500.000 ini diduga akan diberikan ke petugas Bandara Soekarno-Hatta guna mendapatkan jalur hijau atau tanpa pemeriksaan. Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoax apa enggak, ya. Karena dari konten tersebut tidak terlihat itu. Ya. Tapi pihak petugas terkait sudah dihubungi ya Pak ya? Sudah kita cek CCTV-nya, sudah cek orang, tinggal klarifikasi dari orangnya. Di mana sih Pak itu kalau boleh tahu viral videonya itu Pak? Kalau udah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasinya setelah dilakukan pemeriksaan dipastikan video tersebut tidak benar. Hingga kini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta kepada pemilik konten untuk memberikan klarifikasi atas hal tersebut. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Makassar dihipnotis lalu dirayu dan juga diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan pelaku menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. CCTV merekam seorang anak perempuan berinisial N 8 tahun menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenali tiba-tiba mengajak korban ikut naik di motor pelaku kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi lalu diantarkan ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ Baji Minasa diambil antingnya terus dia turun di situ. Terus dia tinggalkan. Tidak jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku lewat rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pemanas air yang diduga terhubung ke jaringan listrik. Semprot Pak, semprot. Udah kenceng Pak apinya Pak, semprot. Area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan Jakarta terbakar. Saat kejadian, kondisi kantin sedang tidak beroperasi. Namun Museum Satria Mandala tetap beroperasi menerima pengunjung. Asap pekat sempat menyulitkan proses pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 32 personil dikerahkan untuk padamkan api.
Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada mesin pemanas air. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dugaan sementara dari analisa kami tadi di TKP, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut lagi. Dugaan kami dari ruang dapur kantin yang indikasinya adalah arus pendek dari pemanas air. Dari pemanas air itu. Kebetulan kantin itu kan kondisinya tertutup, Pak, tertutup. Jadi tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Meski bagian kantin ludes terbakar, namun api tak sampai menjalar ke area museum. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sempat ditutup sementara, namun kini Museum Satria Mandala telah beroperasi kembali. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Sementara itu hingga Sabtu sore sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi RS Polri Kramat Jati pada Minggu siang. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk proses identifikasi. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto kakak sama sampel DNA. Iya, air liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kadif TVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Ahmad Fauzi menyatakan pihaknya kesulitan mengidentifikasi korban karena umumnya sudah tidak utuh. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian
yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ gitu ya. Baik, Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya. 8 kantong jenazah bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah, bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Pak, ini kan membutuhkan waktu sampai 1-2 pekan ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih cepat Pak? Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya. Tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Diumumkannya secara berkala atau bersama? Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkan ya. Seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi sang istri. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza. Sebelum kebakaran, istrinya sempat memberi nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Hingga akhirnya pada Rabu malam pukul 11, Jauhari mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Jauhari pun langsung menuju tempat istrinya bekerja. Sesampainya di lokasi, kebakaran besar telah menghanguskan Glodok Plaza. Hingga kini, Jauhari masih mencari keberadaan istrinya. Selain itu, dirinya telah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerahkan informasi data guna mencocokkan dengan 8 kantong jenazah. Saya berharap sih dia masih ada Pak. Karena dia keluar rumah itu nyata kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak Bang? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang lagi embul. Sementara petugas Gulkarmat masih melakukan pendinginan pada area yang terbakar, sekaligus melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, ayah dari Oshima Yukari, pramugari asal Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban dalam kebakaran Glodok Plaza mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa putrinya. Ia berharap jenazah Oshima Yukari bisa diidentifikasi dan dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Nah, saya ketemu dia terakhir juga neng Taman Mini. Edi Sunarsono alias Sony bersama keluarga baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Oshima Yukari, 30 tahun pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Keluarga Oshima telah menjalani serangkaian tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, namun hingga kini jenazah Oshima Yukari belum teridentifikasi. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya.
pati uripe manusa ora saka tangane manusa tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu ngono lho. Terus aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok menghisap asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu, wah betapa tragisnya. Jadi wong mati kan, ya semoga masih urip di mana tempatnya tak lacake. Kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Seniman Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya, namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Sebelumnya, Oshima Yukari menjadi korban kebakaran Glodok Plaza saat menghadiri ulang tahun temannya dan diduga terjebak api saat kebakaran terjadi Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada Minggu sore. 3 rumah warga di Komplek Perumahan Swadaya Dusun Purwasari, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan terseret longsor hingga rata dengan tanah. Tiga rumah warga di Perumahan Swadaya, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kuningan, amblas terseret tanah longsor sejauh 50 meter pada Minggu sore. Longsor diduga akibat tanah perbukitan yang labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Perumahan Swadaya ini berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sempat menyelamatkan diri. Tadinya kan longsor, tahu, terus ada yang ngasih tahu keluar. Akibat peristiwa ini, 20 rumah lainnya terancam mengalami longsor. Mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD telah mengevakuasi 76 warga ke musola desa setempat. Semua 23 rumah plus yang 3 tadi yang terdampak tuh semuanya diungsikan. Sementara kita ungsikan tadi malam di masjid dengan jumlah jiwanya 76 orang dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sementara itu, untuk membantu kebutuhan logistik para pengungsi, petugas BPBD juga telah menyiapkan dapur umum. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahul, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Jember, Jawa Timur. Sebuah mobil terseret banjir hingga beberapa meter di kawasan kampus. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, ribuan warga terancam kehilangan mata pencarian akibat banjir. Sementara itu, pemirsa, di Batubara, Sumatera Utara, banjir melanda sejumlah kecamatan. Sebuah minibus terseret banjir di kawasan Universitas Terbuka Jember di Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Jember. Meski pengemudi berusaha melajukan mobilnya keluar dari kepungan banjir, namun roda mobil hanya berputar di tempat. Warga setempat berhasil menyelamatkan mobil beserta pengemudinya. Tidak hanya di Jalan Kaliurang, banjir dengan ketinggian 1 meter juga merendam kawasan kampus UNEJ dan Unipar. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat nekat menerobos banjir. Warga mengaku setiap hujan deras, kawasan kampus ini pasti selalu banjir karena buruknya sistem drainase. Sementara itu, di Kabupaten Luwu Utara, warga di sejumlah desa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Sebagian warga memilih meninggalkan desa untuk mencari kehidupan di daerah lain. Namun ada warga yang bertahan hidup dari pertanian dan kini terancam gagal panen akibat banjir. Tingginya curah hujan, pendangkalan aliran sungai pasca banjir bandang 2020 membuat sejumlah tanggul sungai jebol hingga meluap ke permukiman warga.
Terus kebungi lo keadaannya kena banjir. Ini Pak, harapannya kepada pemerintah seperti apa Pak? Ya, untuk mengulangi banjir ini Pak, secepatnya diselesaikan selama kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti dulu. Banjir melanda Kabupaten Batubara sejak Rabu 15 Januari 2025 lalu. Berdasarkan data BPBD Batubara, tercatat lebih dari 3.000 rumah warga tersebar di 5 kecamatan yang terdampak banjir dengan ketinggian air hingga sampai 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam badan jalan dan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan dan gedung sekolah. Sejumlah bantuan pun telah diberikan kepada korban banjir. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah posko pengungsian di sekitar lokasi banjir. Pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir selama 5 hari terhitung sejak Jumat 17 Januari 2025. Bahwasanya hari Jumat kemarin kita sudah menetapkan tanggap darurat untuk Kabupaten Batubara, yang mana ada beberapa kecamatan yang hari ini terdampak banjir akibat curah hujan, sehingga kita mengambil instruksi untuk melakukan tanggap darurat. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena intensitas curah hujan yang tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang saat ini ditunda sementara waktu. Ya, hal tersebut dikarenakan pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Ya, Bu. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat saat ini ditunda untuk sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di mana di hari pertama, 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sembari menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu terlebih dahulu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, pemirsa, nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Sebelumnya, nelayan juga mengaku sulit untuk mengadu. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar.
Nelayan pun berharap pagar laut sepanjang 30,16 km ini bisa dibongkar seluruhnya agar aktivitas melaut bisa kembali normal. Kami pernah lihat aja. Kemarin sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, ke-4 kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali. Ya, sementara itu, Kadis Penal Laksma I. Made Wirahadi Arsanta menyebut proses pembongkaran pagar laut ini akan memakan waktu paling cepat hingga 10 hari dan tergantung kondisi cuaca. Selamat pagi pemirsa sekalian, saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut, menangkap ikan. Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik. Kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal, hanya 1,2 sampai 1,4 meter, 1,2 sampai 1,5 meter. Harapannya kalau memang bisa, kondisinya hanya bisa kita menggunakan nelayan sama rip, skoci karet. Jadi tujuannya biar lebih aman untuk unsur-unsur kita yang membantu penarikan, pembongkaran. Harapan kami juga nanti mudah-mudahan nelayan makin banyak bergabung bersama kami untuk melaksanakan pembongkaran itu. Artinya memang nanti masyarakat pesisir pantai juga turut dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, kita turut libatkan masyarakat pesisir untuk membantu mempercepat pembongkaran. Oke. Ya. Pak, targetnya paling cepat itu 10 hari paling cepat. Dihadapkan dengan cuaca ya. Tapi kalau cuacanya bergelombang seperti sekarang, ya mungkin teman-teman wartawan juga udah ngerasakan hari ini. Ya. Oke. Pak, ini kan memang dari limbahnya sendiri Pak, dari tadi bangkai bambu-bambunya itu, nantinya apakah dibawa ke bibir pantai atau mungkin akan dimanfaatkan atau seperti apa, atau justru dibiarkan begitu saja di laut Pak? Untuk saat ini kita masih belum memikirkan untuk itu ya. Apakah nanti ditampung atau diolah lagi targetnya, karena kita masih memikirkan bagaimana membuka jalur yang 2 km ini. Kalau lihat cuacanya seperti ini otomatis akan ke pantai semua kayu-kayunya, otomatis, tapi nanti dikumpulin dari satu tempat. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar bambu misterius yang terpasang sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten agar jangan dicabut. Menurutnya, pagar bambu tersebut harusnya bisa menjadi barang bukti untuk memudahkan penyelidikan. Nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru. Kita masih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak penyandang disabilitas berusia 12 tahun di Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 7 bulan. Ya, ironisnya pelaku berjumlah 3 orang yang merupakan kerabatnya sendiri, yakni 2 paman dan kakak sepupunya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok Kota menangkap 2 dari 3 pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Kedua pelaku, yakni SAT berusia 20 tahun dan IK 19 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Mirisnya, kedua pelaku merupakan paman dan kakak sepupu korban. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapores Solok untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu salah satu pelaku yang merupakan paman korban melarikan diri dan menjadi DPO jajaran Polres Solo Kota. Ketiga orang pelaku tega mencabuli P, 12 tahun penyandang disabilitas yang saat ini tengah hamil 7 bulan. Korban masih di bawah umur dan berkebelakangan mental dan sampai melahirkan. Informasinya pelaku ini masih ada hubungan keluarga dengan korban. Bagaimana informasinya, Pak? Hubungan korban dengan terlapor yang 2 orang mama kandung, yang 1 orang kakak seibu dengan korban, dan yang 1 orang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, Yasmin, pemirsa, kita akan menyaksikan informasi yang tengah menjadi sorotan. Satunya adalah tentang poligami. Yang saat ini juga sejumlah PNS informasinya akan diberikan izin untuk berpoligami. Selengkapnya kita saksikan informasinya. Aku lagi mau spill salah satu pergub yang baru diterbitkan oleh PJ. Artis sekaligus anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam keputusan pemerintah Provinsi Jakarta yang mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Pergub yang ditetapkan pada 6 Januari 2025 dan diteken PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi ini mencakup berbagai ketentuan termasuk izin poligami. Jakarta cepat revisi pergub. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat soal aturan ASN pria di Jakarta yang boleh memiliki lebih dari 1 istri? Kaget banget sih ya, baru dengar juga, jadi kayaknya nggak bijak sih menurut aku ya. Nggak perlu juga ada keputusan kayak gitu, karena sebagai wanita sih nggak menghormati banget gitu. Ini kan urusan privat, harusnya nggak usah dibikin peraturan-peraturan gitu ya. Kurang setuju sih dengan poligami kayak gitu. Ya nggak boleh lah, dari dulu juga nggak boleh. Dari zamannya Soeharto jadi presiden sudah ada peraturannya kalau poligami tidak boleh. Nggak setuju. Ngapain ya negara ngurusin pribadi orang gitu sih. Namanya. Iya, banyak yang bisa diurusin lah dibanding ngurusin pribadi orang masing-masing gitu. Menanggapi peraturan itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan peraturan tersebut tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Teguh mengatakan sebelum diterbitkan, peraturan itu sudah digodok sejak tahun 2023 lalu dengan pihak-pihak terkait. Menurut Teguh, peraturan itu juga sudah merujuk pada aturan-aturan yang sebelumnya ada. Itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korbannya berhentikan paksa, bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor.
yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang saat hendak keluar pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Naas minibus timpa rumah warga dan menewaskan seorang lansia. Minibus bernomor polisi B2039PL yang akan keluar dari pondok pesantren As-Sofa di Kampung Jatake, Cimanggu 1, Cibumulang, Kabupaten Bogor terjun ke jurang dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Satu orang lansia yang tengah duduk di pekarangan rumah tewas tertimpa mobil. Selain menelan korban jiwa, rumah korban pun mengalami rusak berat. Menurut keterangan polisi, kejadian tersebut bermula saat salah satu pengurus pondok pesantren akan keluar menggunakan minibus. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan terjun menimpa rumah warga. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Mau keluar mobil, cuma karena mati mesinnya mati, akhirnya didorong sama santri yang lain. Akhirnya mesin mobil kembali nyala dan si pengendara kurang menguasai kendaraan tersebut. Akhirnya dia langsung ngegas dan menabrak satu rumah dan korban meninggal dunia. Kini kasus kecelakaan ini dalam penanganan Polsek Cibumulang, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Supporter PSIR Rembang, Jawa Tengah memilih walk out saat bertanding melawan Persika Karanganyar sebelum pertandingan selesai. Ya, mereka menggelar aksi protes di depan pintu utama stadion. Sempat pula terjadi aksi baku hantam antar penonton. Pertandingan Liga 4 Jawa Tengah berlangsung di Stadion Krida Rembang. Tuan rumah PSIR Rembang menjamu tamunya Persika Karanganyar. Saat PSIR Rembang ketinggalan 2-0, supporter sudah mulai menyalakan flare. Akibat aksi ini, PSIR terancam dapat sanksi dari PSSI dengan perhitungan 1 flare terkena denda hingga 2,5 juta rupiah. Penonton pun ramai-ramai keluar stadion, terutama setelah PSIR Rembang ketinggalan 3-0. Sejumlah supporter yang walk out semakin banyak. Mereka meneriakan yel-yel di depan pintu utama Stadion Krida dengan tuntutan perbaikan tim. Di jalan depan stadion, sesama penonton dari Kabupaten Rembang juga terlibat baku hantam. Polisi mengamankan seorang pria yang terlibat. Permainan kita sendiri di luar prestasi dari supporter, bukan keinginan dari supporter, makanya kita memahami hal yang seperti itu. Setelah kalah melawan Persika Karanganyar, posisi PSIR Rembang terbenam di klasemen sementara Grup B. Peluang untuk lolos ke babak berikutnya pun menjadi semakin sulit. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Medang, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Warga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Beginilah kepulan asap membumbung tinggi di sebuah tempat laundry yang berada di kawasan Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kobaran api, warga juga mendengar suara ledakan dari area kebakaran. Kuat dugaan suara ledakan berasal dari tabung gas yang ikut terbakar. 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kuat dugaan kebakaran berasal dari arus pendek listrik dan menyambar tabung gas. Dari pengakuan pegawai laundry, api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain, lalu ditambah dengan adanya suara ledakan. Soalnya bangun tidur udah nyala belakang. Udah gede gitu? Iya, kita bangun udah nyala, jadi nggak tahu dari apanya. Ada suara ledakan nggak? Suara ledakan awal sih nggak, paling kaca Pak, karena kena api, kaca pecah, coter-coter gitu. Untuk yang lain sih ledakan belum ada, terus pas keluar ya ledakan baru nyusul. Oh gitu. Berapa kali Mbak? Banyak sih Pak, soalnya kan banyak tabung, tabung kecil, tabung gede.
banyak sih tadi udah datang. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, kerugian diakibatkan kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada Minggu sore. 3 rumah warga di Komplek Perumahan Swadaya, Dusun Purwasari, Desa Cemara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan terseret longsor hingga rata dengan tanah. Tiga rumah warga di Perumahan Swadaya, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kuningan, amblas terseret tanah longsor sejauh 50 meter pada Minggu sore. Longsor diduga akibat tanah perbukitan yang labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Perumahan Swadaya ini berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sempat menyelamatkan diri. Tadinya kan longsor, tahu, terus ada yang ngasih tahu keluar. Akibat peristiwa ini, 20 rumah lainnya terancam mengalami longsor. Mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD telah mengevakuasi 76 warga ke musola desa setempat. Semua 23 rumah plus yang 3 tadi yang terdampak tuh semuanya diungsikan. Sementara kita ungsikan tadi malam di masjid dengan jumlah jiwanya 76 orang dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sementara itu, untuk membantu kebutuhan logistik para pengungsi, petugas BPBD juga telah menyiapkan dapur umum. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahul, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak kontainer di Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya kakak beradik tewas dan evakuasinya berlangsung dramatis. Petugas Basarnas Cilacap, Jawa Tengah berusaha mengevakuasi 2 kakak beradik korban kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Evakuasi dengan penanganan khusus berlangsung dramatis karena korban terjepit di badan truk. Keduanya berhasil dievakuasi setengah jam kemudian. Seorang korban tewas di lokasi sementara 1 korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan truk rusak parah. Kecelakaan bermula saat sebuah truk bermuatan janur kelapa menabrak sebuah truk kontainer yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban driver atas nama Mengga meninggal di lokasi kejadian, kita evakuasi ke Rumah Sakit Afdillah, sedangkan Trias kita evakuasi ke Rumah Sakit Fatimah Kabupaten Cilacap. Untuk kondisi Trias tadi pada saat dievakuasi masih hidup, sedangkan pada saat sampai di rumah sakit korban meninggal dunia. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka menyelimuti Korps Bayangkara Republik Indonesia. Pemirsa, mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Minggu malam. Kabar duka meninggalnya Jenderal Polisi Akpol tahun 91 ini dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi media. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhum sempat memposting di laman Instagram pribadinya @yusriyunus_91 ditemani sang istri tercinta saat melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin pagi. Pemirsa, sejumlah kegiatan dilakukan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump jelang pelantikannya sebagai presiden, diantaranya adalah menemui pendukung dan juga sejumlah pengusaha. Salah satunya adalah Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat untuk merayakan kembalinya ia ke Gedung Putih. Trump tiba bersama keluarganya disambut meriah dengan pertunjukan kembang api dan dihadiri 500 tamu undangan. Setibanya di Washington DC, Trump melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah menemui pendukungnya dan sejumlah pengusaha. Salah satu pengusaha yang ditemui Trump adalah Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo berserta keluarga merupakan satu-satunya warga Indonesia yang menerima undangan pelantikan Donald Trump. Sebelum bertemu di Washington DC, keduanya juga telah menggelar pertemuan di Palm Beach, Florida. Sejumlah kegiatan langsung dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilakukan sejak di Florida, Palm Beach, tempat kediaman dari Donald Trump. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yaitu menemui sejumlah pendukungnya dan juga sejumlah pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis yang punya kerjasama erat dengan Donald Trump. Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, itu mendapat kesempatan 2 kali secara pribadi ya, private, bertemu dengan Donald Trump pada saat di Florida. Dan pada saat di Washington DC, ia bertemu 3 kali sampai nanti pada tahap pelantikan yang berada di Rotunda. Jadi ini memang agak terbatas karena yang tadinya 220.000 orang, karena selain di indoor, di outdoor, lalu kemudian juga di National Mall, di seberang dari Capitol Hill, tapi sekarang hanya terpusat di indoor, yang kemungkinan hanya ada 20.000 dari peserta, jadi 200.000-nya berkurang. Dan salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan, Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang juga melakukan pertemuan secara private, pribadi, pada beberapa hari lalu di Florida, di Palm Beach, dan kemudian di Washington juga 3 kali. Dan ini ada hal yang menarik juga, jadi Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo adalah satu-satunya pihak WNI, ya selain dengan keluarganya tentu, yang mendapat undangan di pelantikan atau inaugurasi Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, yakni Donald J. Trump. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo beserta keluarga juga bertemu dengan sejumlah pengusaha lainnya. Di antaranya adalah Chairman and Managing Director of Reliance Industries asal India, Mukesh Ambani, dan istrinya Nita Ambani. Selain bertemu Mukesh Ambani, Haritanu Sudibyo juga berkesempatan bertemu dengan CEO SoftBank asal Jepang, Masayoshi Son. Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat akan diselenggarakan di dalam ruangan Rotunda, Gedung Capitol Hill, Washington DC, karena cuaca dingin ekstrim yang melanda wilayah ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono, iNews melaporkan.